Virus corona dari India sudah masuk Indonesia, tetapi mengapa masih saja ada yang berkata, apakah corona itu betul-betul ada? Kini, India menjadi pusat perhatian dunia karena kabar terbaru lebih dari 117 orang meninggal dunia setiap jamnya, sementara jumlah total infeksi mencapai lebih dari 17,3 juta orang. Para dokter di sana menjadi putus asa. Mereka meminta tabung oksigen untuk pasien mereka yang sekarat di media sosial. Di India, proses penguburan orang meninggal menggunakan cara kremasi. Kremasi atau pengabuan adalah praktik penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dengan cara membakarnya. Dikarenakan yang meninggal bisa mencapai 3.000 orang dalam satu hari, warga saat ini kesulitan mencari tempat kremasi. Bahkan seorang warga yang ibunya meninggal karena COVID-19, ia terpaksa membiarkan jenazah sang ibu selama 2 hari di rumah. Sampai pada akhirnya, ia menemukan tempat kremasi massal darurat di lapangan parkir. Di sana, orang ramai-ramai membakar jenazah dengan tumpukan kayu. Pemerintah setempat juga mulai menginstruksikan untuk menebang pohon di taman kota untuk membantu proses kremasi korban COVID-19. Dikarenakan negaranya mulai kesulitan mencari kayu bakar untuk proses kremasi. Ketika negara lain sedang dilanda teror besar-besaran oleh gelombang tsunami corona kedua, tetapi di Indonesia masih saja ada yang berkata, "Yakin corona itu ada?" Ketika sebuah momen memilukan menunjukkan seorang anak menelantarkan sang ibu begitu saja di India karena ibunya positif COVID-19. Bahkan polisi setempat langsung bergerak setelah mendapati sebuah video viral yang memperlihatkan ibunya tengah berbaring di jalanan. Tetapi masih saja ada warga plus 62 yang berkata, corona itu hanya konspirasi, akal-akalan pemerintah saja. Media India memberitakan kematian terjadi setelah pasien tidak mendapatkan oksigen maupun ruang perawatan. Oksigen menjadi barang yang paling dicari di India. Umumnya harga per tabung adalah Rp6.000 atau setara dengan 1,1 juta. Tetapi sejak pandemi, harganya meroket menjadi Rp50.000 atau setara dengan 9,6 juta per tabungnya. Kisah berbeda terjadi di negara kita ketika vaksin diberikan secara gratis, beberapa orang menolaknya dengan berbagai alasan. Kini, virus corona jenis baru yang merupakan impor dari India telah masuk ke Indonesia. Pihak medis India mengatakan saat ini kaum muda membutuhkan vaksin lebih banyak. Saya melihat setiap hari orang-orang berusia awal 30-an dirawat di rumah sakit. Ya, jenis mutasi corona ini dikabarkan banyak menyerang anak-anak berusia di bawah 12-15 tahun hingga berusia 30-an. Lalu bagaimana? Apakah dengan virus jenis baru ini kita masih mempertanyakan keberadaan corona? Menteri Kesehatan telah mengkonfirmasi bahwa telah ditemukan 10 kasus untuk jenis mutasi yang baru. 6 kasus dibawa oleh WNA India yang berhasil masuk ke Indonesia. Mereka masuk sebelum diterbitkan edaran larangan masuk bagi WNA asal India. Bapak, Ibu, Saudara yang terhormat, kira-kira jika kita tidak menjaga protokol kesehatan, tidak menganggap corona itu ada, berapa lama waktu yang dibutuhkan corona untuk berpindah dari 10 orang ke satu kelurahan, satu kelurahan ke satu provinsi? 1 minggu pasti adalah waktu yang sangat cukup. Belajar dari India, negara mereka begitu optimis mengatakan di awal bulan Maret 2021 bahwa sebentar lagi negara mereka akan terlepas dari jeratan corona. Mereka sangat yakin mereka mampu mengalahkan corona, mengingat mereka adalah salah satu negara yang mampu memproduksi vaksin terbesar untuk skala global. Karena hal ini, maka protokol kesehatan mulai diabaikan. Puncaknya, mereka mengadakan upacara keagamaan yang dihadiri oleh jutaan orang selama 3 hari berturut-turut. 1 bulan kemudian, 3.000 orang meninggal setiap harinya. Angka yang mengerikan, bukan?
Maka ketika Bapak Ibu Saudara yang terhormat masih menemukan ada yang berkata, corona itu hanya rekayasa, maka tanyakan hal ini kepada mereka. Lalu kematian massal yang menyebabkan 45.000 warga Indonesia pergi meninggalkan orang terkasih mereka, itu karena apa? Corona masih ada, dan negara lain tengah berjuang melawan gelombang kedua dari serangan corona. Jadi, jangan sampai kita terseret dalam pusaran badai itu. Patuhilah protokol kesehatan. Demi saya, demi Anda, demi keselamatan bersama.